Ibrani pasal 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Demikian pembacaan firman. Allah tidak melupakan pekerjaanmu dan kasihmu. Saudara-saudara, rekan pendeta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks surat Ibrani ini, kesetiaan itu adalah ketika diperhadapkan dengan berbagai pencobaan dan kesulitan. Surat yang ditulis dalam konteks komunitas orang percaya Ibrani di abad pertama mengisyaratkan betapa sangat berat pencobaan dan kesulitan yang mereka hadapi. Dan secara gereja, kita mendapat gambaran bahwa penganiayaan dan penindasan yang dialami gereja mula-mula dan juga para pemberita Injil akan membuat kita bertanya bagaimana mungkin iman mereka dapat bertahan. Surat Ibrani mengindikasikan bahwa beberapa di antara mereka mulai meragukan imannya dan bahkan ada yang kembali ke praktik agama semula alias murtad. Sehingga untuk itu penulis surat Ibrani merasa perlu mendorong mereka supaya tetap teguh dalam iman kepada Yesus Kristus. Menyorakan Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupakan pekerjaanmu di tengah tekanan dan kesulitan, tentunya bukan perkara mudah. Ada pertentangan antara meyakini Allah yang adil dan tidak melupakan orang yang telah melakukan pekerjaan baginya, dengan kondisi faktual yaitu penindasan, penderitaan, kesulitan, tekanan, dan lain sebagainya. Jika memang Allah itu adil dan tidak melupakan pekerjaan dan kasih yang kita lakukan, maka mengapa harus mengalami semua penindasan dan kesulitan yang teramat berat? Bukankah Allah sudah melupakan kita sehingga semua kesulitan ini terjadi? Teriakan Sion, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Yesaya 49:14 merupakan jeritan pemazmur. Allahku, maupun jeritan pemazmur, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Seakan terdengar kembali dari mulut pengikut-pengikut Kristus, mereka yang diteguhkan dan ditenangkan penulis surat Ibrani. Menyorakan supaya tetap bertekun dalam iman di tengah tekanan dan kesulitan yang teramat berat. Itulah yang dilakukan penulis surat Ibrani. Penulis surat Ibrani memiliki keyakinan bahwa Allah itu adil dan tidak melupakan orang yang telah melakukan pekerjaan baginya dan yang memberikan pertolongan kepada saudara seiman sebagai perwujudan kasih kepadanya. Meyakini bahwa Allah itu adil dan tidak lupa berarti meyakini ada perhatian lebih sehingga ganjaran atau upah yang akan diterima dari Allah. Keyakinan itu yang menjadi dasar supaya tetap bertekun dalam iman meskipun harus menanggung susah dan tekanan seperti yang dialami kekristenan awal. Keyakinan yang demikian perlu dipelihara dan dipertahankan supaya kesungguhan itu tidak menguap lalu hilang tanpa bekas, melainkan tetap bertahan sampai pada akhirnya serta tetap giat dalam pekerjaannya sambil bersabar menantikan bagian yang dijanjikan Allah, yaitu keselamatan. Maka dalam hal ini penulis surat Ibrani hendak mengingatkan bahwa menjadi percaya bahkan melakukan pekerjaan kasih kepada orang-orang kudus oleh nama Tuhan tidak membuat kita bebas dari kesulitan, tekanan, bahkan penindasan. Ganjaran yang dijanjikan Allah bukanlah perlakuan khusus tanpa hambatan, melainkan jaminan mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ibrani 10:3. Saudara-saudara, rekan pendeta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada lagu sekolah minggu yang liriknya, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dalam lagu ini anak-anak sekolah minggu diajak untuk rajin dan gigih melaksanakan pekerjaan buat Tuhan dengan iming-iming upah yang besar di surga. Sementara itu nyanyian dalam Kedua Jemaat 375 memberikan penekanan kesetiaan mengikuti Yesus meski susah dan menderita. Liriknya demikian, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tentu tidak ada yang salah dengan kedua lagu itu. Ada banyak lagu-lagu yang juga bertemakan yang sama, kesetiaan mengikuti atau melayani Tuhan dan janji Tuhan bagi yang setia.
Bahkan perintah ini selalu kita sampaikan ketika seseorang menyatakan imannya melalui peneguhan sini, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apakah kesetiaan itu hanya ditujukan kepada warga jemaat saja? Ketika warga jemaat mengeluhkan beban pekerjaan pelayanan yang diterimanya lalu menuntut supaya ada perhatian dari gereja, maka mudah bagi kita menuduhnya gila hormat dan rakus. Ketika warga jemaat mengeluhkan beban kehidupan yang semakin menekan, mudah juga bagi kita untuk memberikan nasihat berjilid-jilid supaya bersabar. Namun ketika para pendeta mengalami yang demikian, maka tuntutan kita bisa-bisa mengalahkan 95 dalil yang dipakukan di pintu gereja Wittenberg. Banyak dalil dan dalih yang kita lontarkan untuk membenarkan kelambanan, keluhan, maupun ketidaksetiaan kita. Seakan-akan kesetiaan itu hanya untuk warga jemaat dan penatua saja. Oleh karena itu mari kita buktikan dalam rapat pendeta ke-43 yang kita laksanakan dari tanggal 28 sampai 31 Agustus 2024 ini, bahwa kesetiaan itu termasuk mengikuti rapat pendeta adalah juga bagian dari panggilan kita. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya harus kita bicarakan dengan sungguh-sungguh dalam rapat pendeta ini. Isu-isu teologis, pertumbuhan jemaat, peningkatan mutu pelayanan, arah menggereja kita ke depan, kesinambungan Renstra yang hampir habis masanya tahun 2030, penyempurnaan ragam panduan pelayanan, dan lain sebagainya. Terlalu banyak pekerjaan yang mungkin sudah kita mulai tetapi kemudian alpa menindaklanjuti. Saudara-saudara rekan pendeta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah sebenarnya yang menjadi pekerjaan kita? Hanya oleh karena belas kasihannya, mengutip pemikiran pendeta SM Tagalog, saya ingat akan janji yang diiyakan oleh semua calon pendeta pada saat penahbisan untuk menjadi pendeta. 4 kali mengiyakan supaya ia bertindak sebagai gembala, 2 kali mengiyakan supaya ia menjadi seorang teladan baik dalam kata maupun perbuatan. Hal tersebut di atas tidak mungkin dikerjakan tanpa terlebih dahulu ada pemberian anugerah Tuhan. Sungguh tidak ada artinya jika janji tersebut tidak dilaksanakan oleh seorang pendeta. Dalam liturgi penahbisan pendeta ada 7 tugas kependetaan. Butir ke-7 adalah perintah untuk melaksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya. Menjadi gembala, menjadi teladan, dan kesediaan melakukan semuanya, itulah pekerjaan kita. Hanya ada uraian tugas, dan uraian tugas itulah yang kita sanggupi untuk dikerjakan. Di dalamnya tidak ada ganjaran atau upaya spesifik yang dijanjikan selain penyertaan Tuhan yang terkandung dalam nas-nas yang dibacakan sebelumnya, secara khusus Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bukan kemapanan finansial atau jaminan kesejahteraan atau kesetaraan dengan pekerja upah tinggi yang mampu menikmati segalanya. Penyertaan Tuhan itulah ganjaran yang dijanjikan. Itulah anugerah Tuhan, perwujudan keadilan Allah dan cara Allah mengingat pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Maka sesulit apapun keadaanmu dalam pelayananmu, camkanlah bahwa Allah tidak melupakan pekerjaanmu dan kasihmu. Kiranya janji Allah dalam firman-Nya ini memelihara janji dan kesungguhan kita melakukan karya baginya di tengah situasi yang kadang menyulitkan, membebani, atau menekan kita. Dan jika ada yang bertanya apa upah kita, maka kita pun dapat berkata seperti Rasul Paulus, upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, bahwa aku tidak mempergunakan aku sebagai pemberita Injil. Amin.